Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Kita berjumpa dengan program Dufan atau Dunia Firman. Dalam Dunia Firman kali ini, saya akan sampaikan berbagi berkat di suasana Natal ini, yaitu tentang Jesus the Life Changer atau Yesus yang mengubahkan hidup, tentang Efrata. Efrata adalah satu tempat yang saat ini sekarang ada di wilayah Palestina, walaupun ini wilayah Israel di sana, di mana tempat itu adalah asal daripada Raja Daud. Nah, Yesus adalah anak Daud, dikatakan Yesus anak Daud. Tapi kenapa Daud juga pernah mengembalakan kambing domba di Efrata? Sebab ini alasannya. 1 Samuel 17 ayat 12 dikatakan Daud adalah anak orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki. Ia telah menjadi tua di antara orang-orang pada zaman Saul. Jadi Daud adalah anak orang Efrata. Dia orang Efrata. Saya berasal dari kota Malang, saya anak orang Malang. Saudara berasal dari kota mana? Dari negara mana? Daud berasal dari Efrata, Bethlehem. Nah, ketika Daud sudah mengembalakan kambing domba di sana, ribuan tahun kemudian ketika Yesus lahir juga Yesus lahir di Bethlehem. Nah, ternyata dekat dengan Efrata. Efrata itu adalah the place of fruitfulness, tempat yang penuh dengan buah, tempat yang berbuah-buah. Itu adalah Efrata. Nah, another name daripada Efrata for Bethlehem. Jadi nama yang lain dari Bethlehem. Jadi Efrata juga a place near Bethel, tempat di dekat Bethel ketika Rahel mati dan dikuburkan. Nah, tentang Efrata itu adalah padang gembala, di mana Daud pernah menggembalakan kambing domba, tetapi juga para gembala domba ketika Yesus akan lahir diberitahukan oleh para malaikat bahwa akan lahir juru selamat di Bethlehem. Itu juga di sekitar Efrata. Rupanya Efrata menjadi tempat pilihan surga untuk bagaimana lahirnya sang juru selamat dunia, Yesus Kristus. Dan tempat itu disebut dengan Efrata yang artinya the place of fruitfulness, tempat yang penuh dengan buah-buahan. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, penuh dengan berbuah. Dan dari tempat itu, Efrata atau another name for Bethlehem, nama lain daripada Bethlehem, tempat lahirnya Yesus Kristus, sang juru selamat kita. Dan Yesus juga sebagai juru selamat dunia lahir di tempat yang sama, asal daripada Daud, Efrata. Berarti Yesus juga memiliki nenek moyang, selain dia sendiri juga berasal dari Efrata, tempat yang penuh berbuah. Hari ini ketika Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat saya dan God's beloved dengan saudara under Grace People, kita telah ditempati oleh pribadi sang juru selamat, di mana di dalam Kristus pasti hidup kita dibuat Tuhan menjadi fruitfulness, penuh dengan buah-buahan atau penuh dengan berbuah-buah. Adakah saudara yang hidup saudara merasa tidak berbuah? Yesus Kristus datang, dia mengubahkan hidup kita. Para gembala ketika bertemu dengan bayi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, itu hidup mereka menjadi berubah dan bersukacita. 3 orang Majus datang setelah ketemu Yesus, pulang melewati jalan lain dengan sukacita, hidup mereka berubah. Hari ini saudara dan saya seharusnya Yesus menjadi our life changer, menjadi pengubah hidup kita. Apa yang berubah? Saudara, ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya menguduskan kita, pengudusan di dalam Kristus Yesus melibatkan perubahan daripada desain
kehidupan kita. Saudara tidak didesain menjadi orang berdosa. Saudara tidak didesain menjadi orang yang hidup tanpa pengharapan, tanpa masa depan, bahkan menjadi orang yang tidak berpengharapan di dalam kita mengikut Tuhan, dan sehingga hidup kita penuh dengan putus asa dan kekecewaan. Tidak. Tuhan mendesain hidup kita sesuai dengan rencananya melalui Yesus Kristus. Dia life changer, pengubah hidup kita. Ingat, Yesus datang ketika datang ke dunia itu di Efrata, dan another name for Bethlehem, tempat yang penuh dengan buah-buahan, yaitu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Yaitu di sana Daud dipilih, anak Daud yaitu Yesus Kristus dipilih. Untuk apa? Supaya kita yang percaya dalam Yesus, hidup kita juga fruitfulness, penuh dengan buah-buah. Adakah saudara merasa hidup saudara rusak karena dosa, rusak gak punya masa depan, rusak gak punya satu pengharapan? Saya beritahu, Yesus berasal dari Efrata seperti Daud, Bethlehem. Efrata is another name for Bethlehem, di dekat padang gurun padang gembala. Itu Yesus mau, bukan hanya tempatnya bernama fruitfulness, tetapi siapa yang percaya kepada Yesus juga hidupnya alami fruitfulness, penuh dengan buah-buah. Double portion. Yesus Kristus akan mengubahkan hidup kita. Bayangin saudara, banyak orang yang bersaksi ketika bertemu dengan Yesus, terima Yesus juru selamat, mengalami perubahan hidup. Karena apa? Dulu sifat dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Tuhan memberikan sifat baru, yaitu sifat yang dirusak oleh dosa, dirusak oleh karena dosa yang kita turunin dari Adam. Dihapuskan segala pelanggaran atau penghukuman dosa oleh Yesus Kristus. Dan hari ini di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Ada sifat natur yang baru di dalam Kristus Yesus. Efrata bicara tentang di mana Yesus hadir dan memberikan kita, menolong kita, mendorong kita untuk hidup berbuah-buah. Seperti ulat kita bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, demikian pula Jesus the life changer. Ada Yesus dalam hidup kita, Dia sanggup mengubahkan hidup kita menjadi indah. Tidak seperti ulat yang terus merangkak di dedahanan, tetapi seperti kupu-kupu yang bisa terbang. Itulah apa yang dilakukan Yesus Kristus. Gambar diri sifat kita yang kita warisi dari Adam telah ditebus oleh Yesus, dan kita ditukar dengan sifat-sifat Elohim, sifat Tuhan, gambar sifat kehidupan Kristus sebagai ciptaan baru di dalam kita. Efrata, the place of fruitfulness, tempat yang penuh dengan buah-buahan di dalam Kristus. Saudara diselamatkan, diberkati, dan hidupmu punya masa depan. Akhir tahun 2023, sebentar lagi kita lewati, memasuki tahun 2024. Double portion in His presence, dalam hadiratnya. Karena Kristus bersamamu, pasti akan kau alami. Dan kau alami Efrata, hidupmu alami the fruitfulness, penuh dengan buah-buah demi kemuliaan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Yesus HaMasiah bless you.